Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan kita, damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus Tuhan akan terus melimpah bagimu dan bagi saya dimanapun engkau dan saya berada. Dan saya percaya kasih-Nya tetap tinggal atas engkau. Mari siapkan hatimu, kita mau sembah Allah yang kudus. Dia baik, Dia sungguh baik dan sangat baik. Segenap hidup kami berikan bagi Engkau sajalah yang baik. Ini pujian penyembahan kami. Biarkan segenap umat-Mu menyembah Engkau, segenap hati kami, segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirat-Mu yang kami nanti-nantikan penuh atas setiap kami Bapa. Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Urapi kami dengan hadirat-Mu, urapi kami dengan kekudusan-Mu. Layakkan kami menikmati hadirat-Mu ya Allah. Segenap hati katakan, Allah
segenap hati. Sehingga kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu, angkat hatimu. Segenap kekuatanmu kita mau sembah. Izinkan jemaat saja naikkan pujian ini. Segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap rohmu. Syakarala walata kasikina. Mari angkat kedua tanganmu tinggi dan terus katakan. Dengan apakah ku balas? Siapkan hatimu, kita mau sukakan hati Bapa dengan pujianmu, dengan penyembahanmu, dengan mazmurmu. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Roh Kudus hadir atas kami. Roh Kudus penuhi setiap kami pagi ini Tuhan. Jadilah Allah dan Panglima atas hidup kami. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari mulai sembah. Oh, selamanya. Selamanya kami rindu menikmati hadirat-Mu selama hidup kami. Kami rindu menikmati cinta-Mu selama hidup kami. Sekalipun seringkali kami mengukur cinta-Mu, kasih-Mu dengan materi, dengan doa yang dijawab, dengan solusi yang diberikan, dengan sesuatu yang wow, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib. Tapi seringkali kami melupakan hal-hal terkecil di dalam hidup kami, bahwa semuanya itu pun atas turut campur tangan-Mu kami ada di tempat ini. Menikmati udara pagi yang segar,
menikmati nafas hidup yang masih Engkau izinkan ada di dalam hidup kami. Semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu. Mari nikmati hadirat-Nya, mari nikmati sukacitanya. Mari buka hatimu dan terus menyembah. Segenap hidupku menyembah, segenap kekuatan kami menyembah. Haleluya, haleluya. Sukacita kami penuhkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Haleluya. Bagimu segala hormat, segala pujian, kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Siralabalase. Haleluya. Rabalabase kirarala. Shikiraralamala shandaralabala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini Bapa. Penuh atas setiap roh kami, penuh atas setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau agungkan Engkau lebih dalam lagi. Kami mau tinggikan Engkau Allah kami, Tuhan yang hidup, Allah yang kami kenal, yang kami sanjung di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima segala pujian kami, Engkau yang layak terima segala hormat kami. Biar segenap jemaat-Mu di tempat ini mengeluh-elukan satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Allah kita yang besar, namanya Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama. Segenap hati kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia.
Yang percaya, yang sepakat dengan suara yang mantap katakan amin. Sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya. Sebab di tangannya, di genggamannya engkau dan saya ada. Yang sepakat katakan amin. Kita hidup karena cintanya, karena kasihnya yang sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita pagi ini, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia Allah yang setia, Dia yang pegang hidupmu. Dengan percaya, dengan yakin, dengan beriman, lakukan tindakan iman di dalam nama Yesus yang ajaib. Yes. Dari satu kemuliaan selanjutnya kita berjalan bersama Yesus. Hey. Sorak-sorai bagi Dia layak hidup. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu, siapkan rohmu. Terus kita mau sembah Dia yang kudus. Sebab sepanjang hidupmu dan hidupku, mari kita mau persembahkan bagi Dia sebagai dupa yang harum, untuk menyembah Dia yang hidup. Sebab itulah ibadahmu dan ibadahku yang sejati. Terima kasih Allah Roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, Yesus,
hidupmu dan hidupmu di tangannya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Terima kasih. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan. Penuh kuasa, Sekarang kita mau bangkit berdiri. Sekarang kita bangkit berdiri dan siapkan hatimu. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan. Satu pasang tangan hamba-Nya. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Sekali lagi. Yang kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Yang kami percaya Engkau sanggup membuat mujizat. Yang kami percaya Tuhan Engkau yang memulihkan setiap keadaan kami. Sebab itu Tuhan, dari hari demi hari kami hanya bisa membawa syukur, sebab kebaikan-Mu tiada pernah habis-habisnya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan segenap hati kami bawa pujian penyembahan di hadapan Engkau. Setiap saudara, setiap kita yang ada di tempat ini, Engkau yang mengerti kebaikan Tuhan. Mari kita mulai menyembah. Angkat suara dan hatimu bagi Dia. Naikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab itu yang berkenan di hadapan Dia.
Sebakatakana maya sekere bayara labo. Kina la maya na 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 la maya sekera la bayara. Sikira la patakara la patakana makaya sekere ra 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 ra. Sikiri ra 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 ra. Sikiri ra ra la bayar sekera la bayar. Yesus sikira la bayar sekera la bayar. Syukur ku naikkan bagimu. Kiana maya sekena la bayanamu. Sekere bayara la bayana. Sekere la bayana 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 bayana. Kina maya sando. Kira la maya sando. Kira la maya sege. Kira la maya sando. Kira la maya se. Kira la maya sando. Kira la baya sige. Kira la baya se. Kira la baya sando. Kira la baya se. Kira la baya la bo. Kira la baya na baya na. Sebakata kara la baya la baya. Sebakata kara la baya. Sikara la patakana makaya sikara la. Sikara la patakana. Kami bersyukur ya Tuhan pagi ini. Sebab hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan pagi ini. Sebab Engkau Tuhan yang sedang dan melakukan mujizat dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang bekerja di antara kami. Roh Kudus Engkau yang mendidik dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Urapi setiap kami semua. Darah Kristus tutup bungkus setiap kami. Kami berdoa, kami meminta. Saat firman-Mu dibentangkan, saat umat-Mu menerima, mujizat terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat katakan bersama. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, mohon izin. Saya buka masker dulu saudara. Sama seperti Pak Rudi, hidung saya ini lubangnya kecil jadi sering ditutup ngap. Ngap ya, mohon maaf ya. Biar kelihatan wajahnya yang sedikit imut-imut ya, saudara. Imut-imut apa amit-amit saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tampilkan judulnya Mas. Pagi hari ini kita akan berbicara masalah kuasa, pujian, dan penyembahan. Apa saudara? Kuasa, pujian, dan penyembahan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, ini ada sesuatu bukan sekedar teori, tetapi yang perlu kita praktekkan di saat-saat ini. Apalagi di tahun-tahun ini, sesuatu yang mungkin saudara mengalami sulit demi kesulitan itu terjadi. Ya. Bagaimana mungkin saudara dengan kesibukan dan dengan ekonomi saudara tertatih-tatih mencari kepeng. Nah saudara mari jangan lupakan perkara ini. Ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat 16 sampai dengan ayat 18, kemudian loncat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang terkasih, saya sarankan Bapak Ibu nanti membaca 2 perikop, yaitu dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-40 dari pasal 16. Saya sarankan untuk nanti membaca di rumah sendiri. Ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18, kemudian loncat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Silakan.
Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tua-tuanya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 25-26. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 25-26 kita ulangi, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada suatu ketika pelayanan Rasul Paulus bersama dengan Silas, mereka ada di Filipi. Filipi ini ada sebuah kota yang terletak di Makedonia yang sekarang disebut negara Yunani. Kebiasaan Rasul Paulus ketika dia ada di sebuah kota, dia akan mencari adakah tempat sembahyang bangsa Yahudi atau mencari sinagog. Di sana ditemukanlah Paulus menemukan sinagog dan dia berdoa, sembahyang dan berbincang-bincang dengan banyak perempuan. Dan akhirnya bertemu dengan yang namanya Lydia. Lydia ini adalah penjual kain, dia juragan kain, saudara. Dan akhirnya Lydia dan seluruh keluarganya menerima kabar sukacita, yaitu terima Kristus dan dibaptis seluruh keluarganya. Kebiasaan Paulus karena di situ beberapa hari, setiap hari dia mengunjungi tempat sembahyang atau sinagog. Berhari-hari dia datang di situ. Pada suatu ketika dia diikutilah oleh seorang wanita, ini adalah hamba atau sekarang atau zaman waktu itu juga bisa disebut budak. Hamba ini atau budak perempuan ini, dia mempunyai roh dalam dirinya, yaitu roh tenung. Atau kata lain, dia memiliki jimat, dia memiliki sesuatu yang bukan dari Allah. Halo, zaman sekarang adakah roh tenung? Adakah roh pengasihan? Adakah roh untuk mencari kekayaan? Ada. Zaman modern, saudara. Waktu itu sudah ada. Ya, roh ini ada dalam perempuan ini. Sepertinya kalau kita baca, dia mengelulukan dua hamba Tuhan ini. Lihatlah ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Dia memberitakan keselamatan kepadamu. Berhari-hari perempuan ini mengikuti Rasul Paulus dan Silas. Ya. Akhirnya apa, saudara? Kalau setiap hari diikuti dan ngomong terus itu kira-kira jengkel atau jengkel, saudara? Jengkel. Ya. Rasul Paulus karena berhari-hari diikuti seperti itu, rasanya nggak enak. Wah, ini sudah mengganggu ini. Ya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh perempuan ini bukan untuk menyanjung, tetapi sebenarnya ingin melakukan satu penghinaan, saudara. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, karena Rasul Paulus sudah tidak tenang dengan situasi seperti itu, kemudian dia berbalik dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, keluar!" Roh itu keluar, saudara. Kaget ya. Tidak apa-apa, biar tidak ngantuk, saudara. Ya, saya juga kaget, aku sih ngomong dewe kaget, saudara. Gitu. Apalagi saudara. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, karena situasi ini roh itu keluar, karena perempuan itu lepas dari kuasa kegelapan, dan karena perempuan ini punya Tuhan, saudara. Tuhan-Tuhan yang punya perempuan ini tidak terima. Kenapa? Karena dengan ilmunya, dengan roh tenungnya diceritakan firman Tuhan, tuan-tuannya di dalam usahanya mendapatkan untung banyak. Jadi tidak usah heran kalau zaman sekarang, saudara ketika lihat banyak
pedagang-pedagang dengan menggunakan ilmu-ilmu kegelapan, dengan menggunakan sesuatu yang karena zaman dulu pun sudah ada. Ya, zaman dulu sudah ada. Dengan perkara ini tuan-tuannya kemudian merasakan rugi. Kemudian dia memfitnah Rasul Paulus dan Silas di dalam kota itu. Mereka membuat keributan di kota. Akhirnya apa? Akhirnya saudara, Paulus dan Silas ini ditangkap. Dia didera, dipukul saudara. Dan akhirnya dimasukkan dalam penjara. Saudara, jangan berpikir saudara penjara waktu itu manusiawinya sama dengan zaman sekarang. Rasul Paulus dimasukkan di dalam penjara, sudah dibelenggu, kakinya masih dipasung. Kalau zaman sekarang, kalau kita melihat orang dipasung itu ketika masih ada, kita tahunya adalah orang itu satu gila. Ya betul enggak? Karena sering ngamuk, makanya dipasung. Ya. Tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Karena apa? Memberitakan mengusir roh jahat dari seorang perempuan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, ini sesuatu posisi yang tidak enak bagi Rasul Paulus. Ini resiko kalau kita amat-amati saudara. Inilah resiko ketika orang-orang itu mengikuti Yesus dan memberitakan nama Yesus. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh gentar. Amin. Amin. Karena Kristus ada bersama dengan kita. Walaupun Rasul Paulus dan Silas dia ada di dalam penjara, bahkan sampai dipasung, apakah itu mengurangi sukacita? Enggak, saudara. Ayat 25 tadi dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, situasi yang seperti ini Paulus dan Silas itu memuji Tuhan. Ini bukan perkara yang gampang, ini bukan perkara yang sepele menurut saya. Berapa banyak kita dengan permasalahan pergumulan kita, justru kita tidak lari kepada Tuhan. Berapa banyak kita alami mungkin saudara, dengan tekanan, dengan persoalan, dengan masalah, dengan situasi kondisi yang tidak menguntungkan, justru kita lari kepada orang lain, tidak mencari Tuhan terlebih dahulu. Kalau masih ada, mari kita segera bertobat. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan saya harapkan, saya menghimbau, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita semua. Ketika pujian itu dinaikkan, saudara, ketika pujian itu dilantunkan di hadapan Tuhan, saudara, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Terjadi gempa. Saudara, Rasul Paulus memuji Tuhan bukan rengang-rengang loh saudara. Saudara ingat zaman waktu itu, kalau penjara Paulusnya ada paling tengah saudara. Di penjara di paling tengah. Ya. Situasinya tidak seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang kan penjara itu 1, 2, 3 kayak blok gitu. Kalau itu agak jauh-jauh saudara. Gelap. Ya. Dan napi-napi yang lain ketika Rasul Paulus dan Silas memuji Tuhan, mereka ada dengar firman Tuhan berkata, mereka semua yang ada di dalam penjara itu mendengar Rasul Paulus dan Silas sedang berdoa dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadilah gempa. Saudara, gempa itu terjadi gempa lokal saudara. Kenapa? Karena tidak diberitakan bahwa kota Filipi waktu itu mengalami gempa bumi yang dahsyat. Tidak. Hanya ada di dalam penjara. Dari gempa ini saudara, pintu-pintu atau bahkan sel-sel atau jeruji itu menjadi renggang, lepas. Bukan sekedar itu, kalau pintu atau penjara-penjara atau ruji-ruji berdurinya itu lepas saudara, mereka masih, karena firman Tuhan katakan bahwa narapidana atau mereka yang dipenjara pada waktu itu, mereka dibelenggu. Dibelenggu itu tangannya dirantai saudara, rantainya itu mengikat di tembok. Jadi mau lari kemana? Tidak bisa. Tetapi firman Tuhan berkata menuliskan menjadi saksi bagi kita. Dengan gempa itu belenggu-belenggu itu yang mengikat mereka semua lepas. Juga yang mengikat Rasul Paulus dan ketika kakinya dipasung itu lepas. Saudara-saudara yang terkasih, dari perkara ini membuat kepala sipir, kepala penjara ini menjadi bingung. Karena apa? Pikirnya bahwa semua narapidana karena penjara ini terbuka lebar, ya, semuanya hancur atau pintu-pintu terbuka, dipikirnya mereka semua kabur.
Tetapi fakta menunjukkan bahwa semua narapidana yang saat itu bersama dengan Rasul Paulus tidak ada yang melarikan diri satu orang pun. Kepala penjara mungkin berpikirnya semuanya lepas, aku tidak bisa bertanggung jawab. Lebih baik aku bunuh diri daripada aku nanti harus dihukum mati. Sebelum kepala penjara ini bunuh diri, Rasul Paulus berkata, berhenti, jangan lakukan perkara itu. Kami semua masih ada di sini, tidak ada yang keluar. Melihat perkara itu, kemudian karena sesuatu yang mungkin pikirnya bahwa kepala penjara ini, Rasul Paulus dengan Silas ini bukan orang sembarangan. Memang faktanya mereka bukan orang sembarangan. Saudara dan saya bukan orang sembarangan karena ada roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu jangan buat sesuatu yang sembarangan. Amin. Amin, kok angel, saudara. Amin. Saudara dan saya bukan orang sembarangan karena ada roh Allah dalam dirimu dan diriku. Karena itu jangan buat sesuatu yang Saudara yang ngomong. Saudara yang ngomong. Ya. Saya hanya menegaskan firman Tuhan. Akhirnya apa? Dia lari mendekati Paulus sambil sujud. Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kalau kamu terima Kristus, kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Cerita ini saudara akhirnya menceritakan bahwa kepala penjara dan seluruh isi rumahnya mereka bertobat, dibaptis dan terima Kristus. Saudara, sesuatu yang ajaib. Hanya gara-gara apa saudara? Coba bayangkan kalau pada waktu itu Paulus dan Silas tidak memuji Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi. Karena pujian, penyembahan. Ya. Dari bagian firman Tuhan ini kita mendapatkan pelajaran betapa pentingnya yang namanya pujian dan penyembahan. Di gereja pasti diawali dengan pujian dan penyembahan. Kami sebagai tim pemuji, Pak Rudi dan lain sebagainya. Saudara, di dalam pujian penyembahan itu suatu awal untuk mendongkrak saudara-saudara untuk bisa nyambung kepada Tuhan. Sehingga ketika firman itu disampaikan, saudara langsung, ya, amin. Itu saudara. Jadi sangat penting pujian dan penyembahan. Karena itu saya memohon, saya berharap, saudara jangan pernah kita meninggalkan pujian dan penyembahan di dalam ibadah, saudara. Terus ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ya, sehingga apa? Penuh kita menikmati sukacita di dalam Tuhan. Apa nilai yang dapat kita petik? Apa pelajaran yang penting yang dapat kita peroleh dari perkara ini? Yang pertama, dikatakan demikian, pujian dan penyembahan membawa jalur komunikasi ke tahta Allah di surga. Apa saudara? Pujian dan penyembahan? Ya. Membuka atau membawa jalur komunikasi ke tahta Allah di surga. Saudara, yang namanya komunikasi itu penting. Penting atau enggak? Seorang yang menikah itu intinya adalah bisa berkomunikasi. Orang yang menikah dalam rumah tangga itu yang penting adalah bisa berkomunikasi. Coba bayangkan, kalau orang menikah tidak pernah berkomunikasi. Kayak apa saudara? Hanya pendeleng-pendelengan, gitu, pendeli-pendelian. Kapan? Maksudnya apa? Kan gitu saudara. Malah akhirnya enggak lama akan bubar. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pujian penyembahan membawa jalur komunikasi ke tahta Allah di surga. Di dalam 2 Raja 3 ayat 1 sampai 15, di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15, di situ ada raja yaitu Raja Israel Yoram, ada kemudian Raja Yosafat itu Raja Yehuda dan Raja Edom. Saudara. 3 raja ini bersepakat saudara. 3 raja ini bersepakat untuk memerangi Moab. Ketika mereka bersepakat dan akan memerangi Moab, saudara, memerangi negeri Moab, mereka berjalan berkeliling, mereka menuju 7 hari lamanya mereka berjalan dan pada masa itu mereka kehabisan air. Mereka kehabisan air, saudara. Kemarin Pak Willy menyampaikan di renungan di dalam ibadah di Komsel, di Kerten, orang tidak makan kuat bisa berpuasa 40 hari. Saudara tidak minum 3 hari. 3 hari saudara akan teler. Sehari sajalah coba. Saudara tidak minum
Artinya apa? Kalau saudara makan, ya jangan makan sayur yang ada kuahnya. Coba rasanya kayak apa, saudara? Saudara pernah rasanya melilit seretan, saudara? Betapa pentingnya air dalam kehidupan kita, betul atau betul? Ya, betul, saudara. Ya, saudara tidak minum air, tidak mengkonsumsi air selama 3 hari, saudara akan pingsan. Kenapa? Karena dehidrasi, kehilangan cairan. Saudara yang terkasih, dari perkara ini mereka mengerti bahwa air itu dibutuhkan, prajuritnya haus, kuda-kuda mereka haus, mereka membutuhkan air. Mereka kebingungan, kenapa? Karena ini dibiarkan, mereka tidak akan bisa berperang. Akhirnya apa? Yosafat, ini Raja Yehuda, dia punya iman, saudara. Adakah di sini seorang nabi? Ada, Pak. Ada raja. Di sini ada Elisa. Siapa Elisa? Saudara? Halo? Ada yang mengerti Elisa? Elisa adalah hambanya Elia yang melihat ketika Elia naik terangkat ke surga dengan kereta berapi. Dan Elisa ini mendapatkan 2 porsi di dalam pengurapannya. Dahsyat Elisa. Ya. Kemudian mereka bersepakat, ayo kita pergi ke Elisa. Cari dia, hamba Tuhan itu. Ketika mereka datang, Elisa mengerti. Biasanya ketika orang didatangi pembesar-pembesar, gopoh. Tahu gopoh, saudara? Saudara pernah lihat ketika Pak Jokowi, ketika kita mungkin sedang ibadah ini, tahu Pak Jokowi datang. Kira-kira gopoh enggak? Saya percaya Pak Willy pasti gopoh sudah lari karena Pak Jokowi datang. Enggak usah Pak Jokowi, Pak Wali Kota tahu-tahu datang nengok, lihat prokesnya bagaimana, saudara. Ya, pasti kita gopoh. Waduh, Pak Wali Kota datang, saudara. Tetapi Elisa ketika melihat 3 raja ini datang kepadanya, justru dia marah. Ada apa ini persepakatan yang tidak seiman? Kalau bukan karena Yosafat, aku tidak mau memandang engkau. Mereka memohon, tolong Elisa, tanyakan petunjuk Tuhan. Apakah kami nanti bisa mengalahkan Moab? Saudara nanti baca di dalam 2 Raja 3, ya, ayat 1 sampai 15. Karena ini panjang, saudara. Kita baca di ayat yang ke-15. Apa yang dilakukan Elisa? Ya, 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-15 saja kita baca. Ya, saudara dengarkan baik-baik. 2 Raja 3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Ternyata Elisa yang memiliki pengurapan double porsi ketika mau istilahnya berbicara, berdoa kepada Tuhan, karena situasi hatinya tidak sedang enak, saudara, dia membutuhkan ini, saudara. Panggil pemain kecapi, suruh sini. Panggil pemain kecapi. Untuk apa? Menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ketika pujian itu dinaikkan menggunakan kecapi, roh Tuhan melingkupi Elisa. Dan saudara bisa baca, Elisa berbicara firman Tuhan kepada 3 raja ini. Apa maknanya, saudara? Elisa orang yang sangat hebat, kita tahu. Ya, pengurapannya, apa yang dilakukannya itu dahsyat. Tetapi ternyata dia juga masih membutuhkan yang namanya pujian penyembahan ketika harus berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya apa? Pujian dan penyembahan membuka jalur komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Pujian penyembahan membuka jalur komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu jangan menyepelekan yang namanya pujian dan penyembahan. Yang kedua, pujian dan penyembahan menghancurkan semangat yang pudar. Pujian penyembahan apa, saudara? Menghancurkan semangat yang pudar. Pujian penyembahan menghancurkan semangat yang pudar. Saudaraku yang terkasih, di dalam Yesaya 61 kita baca, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini yang dicuplik oleh Tuhan Yesus ketika ada di Nazaret. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1.
kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Kita baca di ayat yang ketiga, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. 2, 3. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudaraku yang terkasih, ayat ini yang dicuplik oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4. Saudara bisa baca nanti di sana, Lukas pasal 4 ayat 16 dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan bla 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 bla, yang pada endingnya Tuhan Yesus diusir dari Nazaret. Tuhan Yesus diusir dari Nazaret. Ya. Saudaraku yang terkasih, saya tidak mau menceritakan tentang perkara Tuhan Yesus mencuplik perkara ayat ini dan kemudian akhirnya Yesus tidak. Tetapi kita akan menyoroti di ayat yang ketiga bahwa ada nyanyian, apa saudara? Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan garment of praise. Coba artikan secara literal, garment itu apa saudara? Saudara yang kenal, oh kan pabrik garment. Garment itu apa saudara? Apa? Baju, jubah. Tadi kita lihat singer-singer, wah bajunya seragam. Cantik enggak kira-kira saudara? Cantik saudara, karena perempuan, yang ganteng cuma Pak Rudi kan gitu. Ya cantik karena perempuan saudara. Ya. Saudara, setiap mereka yang tampil di sini untuk memuji Tuhan pasti berusaha tampil dengan baju yang terbaik, bukan yang baru, yang terbaik. Pasti, saudara. Dan kalau kita berbicara tentang jubah pujian, ya, nyanyian puji-pujian ganti, apa tadi saudara dikatakan? Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Di dalam kehidupan dalam rumah Allah, aturan dalam rumah Allah, mereka ada bajunya bagi imam. Dan untuk puji-pujian pemimpin puji-pujian mereka yang bertugas memuji-muji Tuhan, mereka ada jubahnya sendiri. Saudaraku yang terkasih, apa maknanya? Apa maknanya? Supaya setiap kita tidak kelihatan telanjang secara rohani. Supaya kita tidak telanjang secara rohani. Garment of praise, jubah pujian. Ada lagunya kalau tidak salah, jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Saya ingatnya hanya di situ saudara. Yang lainnya tidak ya, lali, lupa karena terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Ya, saudaraku yang terkasih, ketika kembali kepada tadi apa yang kita renungkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Rasul Paulus dan Silas berada di dalam penjara, dalam situasi dipasung, dalam situasi dibelenggu. Siapa yang gak stres? Siapa yang gak depresi? Siapa yang gak merasakan situasi seperti itu menekan? Saya percaya tekanan pasti ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, justru dalam kondisi seperti itu dia menaikkan, dia memakai jubah pujian. Dia mengenakan jubah pujian, garment of praise di hadapan Tuhan. Apa maknanya? Saya ingin katakan, gunakan itu setiap hari. Amin. Kok rasanya loyo sudah. Gunakan itu setiap hari. Amin. Kurang 100%. Gunakan itu setiap hari. Amin. Sama, saya juga belum sarapan, saudara. Gunakan itu setiap hari. Amin. Jubah pujian itu yang akan menghantar saudara, akan nyambung terus dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara.
Semangat saudara tidak akan pernah putus-putus. Semangat saudara akan on terus. Saudara akan on fire terus, saudara. Apapun yang terjadi. Ya. Nikmati saudara, jubah pujian. Saya tadi di belakang sana ketika Pak Roji membawa kita dalam pujian penyembahan, saya menikmati sukacita. Saya menikmati saudara. Siapapun yang memimpin di sini ketika saya sedang menjadi makmum. Tahu makmum? Makmum itu sama seperti kita di sini tuh, makmum aja. Ya, saya nikmati siapapun yang memimpin di sini puji-pujiannya. Karena apa? Itu yang akan membuat kita nyambung kepada Tuhan, membuka komunikasi kita, dan semangat itu akan muncul dalam kehidupan kita. Demikian Paulus dan Silas, mereka menikmati sukacita itu ketika mereka menaikkan pujian dan penyembahan, saudara. Ya, apa enggak dahsyat, saudara? Hanya karena apa? Pujian dan penyembahan, saudara. Enggak main-main. Enggak main-main, saudara. Semangat mereka, iman mereka kemudian naik terus. Set. Ya, dari ada mungkin sedang ada di bawah ketika kita memuji Tuhan, atau wis, levelnya langsung level 100. Saudara. Ya. Sukacita, wah semangat. Utangnya masih ada. Tapi semangatnya, yes utangku lunas. Yes masalahku selesai. Walaupun belum selesai, itulah mengimani, saudara. Itulah mengimani. Harus ada semangat. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ini Daud berbicara demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya apa? Daud ingin berbicara kepada kita, mari kita menaikkan pujian, mari kita mengagungkan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan kita. Tidak main-main, saudara. Karena yang kita puja, yang kita sembah adalah Allah penguasa. Coba tampilkan ayat 3, Mas. Dari Mazmur 103. Ya. Kebaikan Tuhan itu apa? Pemazmur menuliskan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Amin. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Next, ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Dan yang memahkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Artinya apa? Anugerah itu selalu baru bagimu dan bagiku. Ini kebaikan Tuhan. Ini pemazmur tuliskan. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah dan memuji Tuhan. Tidak ada alasannya. Tetap harus lakukan. Tetap harus kerjakan. Sekali lagi, kenakan jubah pujian dalam kehidupan kita. Ya. Caranya seperti apa, Pak? Nah, nyanyi kok caranya piye? Nyanyi ya mulutnya dibuka. Nah, gitu loh. Saudara, mulutmu tidak akan doer saudara nyembah dan nyanyi untuk Tuhan. Tidak akan, saudara. Tetapi saya berdoa mulutmu akan doer kalau kau pakai untuk ngerasani. Saudara, saya percaya ketika kita menyanyi Tuhan, kita nyembah. Tidak bisa, Pak, aku tidak bisa nyembah. Gampang. Tekuk lutut, duduk, langsung angkat tangan. Haleluya. Terus lanjutnya apa? Haleluya. Karena nggak ada kata yang lain. Haleluya 12 kali. Ada kan lagunya? Haleluya 12 kali? Ada nggak? Ada. Haleluya. Kurang. Kasih 24 kali. Kurang mantap. Tambah lagi kurang mantap. Haleluya, haleluya. Sampai saudara nyambung dengan hadirat Tuhan. Loh, gampang loh saudara. Saudara, saya jujur ingin katakan. Kata haleluya, saya pernah merasakan dengan kata ini saja, saya nyambung di hadirat Tuhan. Benar saudara. Saya tidak bohong, saya merasakan haleluya, haleluya. Hanya kata itu. Tidak perlu, oh Pak aku gak bisa bahasa roh. Pak aku gak bisa bahasa-bahasa yang baru. Berdoa, minta. Firman Tuhan katakan, kalau mereka minta dan berdoa sungguh-sungguh, aku kasih. Amin. Ya. Saudara-saudara, jangan merasa kecil hati ketika saudara sedang nyembah, di samping saudara bisa menyembah, oh, saudara,
Aku kok nggak bisa, jangan kecil hati. Saudara ketika oh sini haleluya, haleluya. Saudara sedang nyambung sama Tuhan. Ya. Saudara sedang on dengan Tuhan. Ya. Semangat itu akan muncul, semangat itu akan luar biasa. Ya. Amin. Sekali lagi kenakan jubah pujian setiap hari. Ya. Yang ketiga, pujian dan penyembahan membuka jalan. Nah ini dia. Ini toh yang seneng, ya toh? Ya ketok masalahnya oke, podo. Ya. Pujian dan penyembahan membuka. Duh, kendor lagi. Saya pengen kita on semua, saudara. Pujian penyembahan membuka Jalan mujizat. nah, jalan mujizat, ya toh? Saudara, pujian penyembahan membuka jalan mujizat. Ketika Paulus dan Silas menaikkan pujian penyembahan, saudara, dari surga ada sesuatu terjadi menjawab apa yang dia lakukan. Terjadi gempa dan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dan kita tahu cerita itu ada sesuatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah di dalam 2 Tawarikh pasal 20, nanti saudara baca karena ini panjang ayatnya. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 itu Yosafat, Raja Yehuda, suatu ketika dia sedang diperangi dengan Moab dan Bani Amon. Mereka laskar yang sangat besar sehingga Yosafat dan seluruh rakyatnya Yehuda itu takut. Apa yang dikerjakannya? Mereka mencari Tuhan. Mereka berpuasa memalukan bahwa semua rakyat Yehuda harus berpuasa. Dan ketika mereka ada di bait Allah menanyakan, berdoa, ada orang keturunan Asaf, Bani Asaf, keturunan Bani Asaf dipenuhi dengan roh Tuhan sehingga dia berfirman berkata-kata, jangan takut, pasukan yang akan kau lihat, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan yang akan berperang ganti engkau. Apa yang dilakukan sebenarnya oleh Yosafat, saudara? Memerintahkan, melakukan puji-pujian bagi Tuhan. Ketika mereka pergi ke lembah atau ke lembah Tekoa, saudara, mereka akan berperang menjumpai itu. Yosafat merintahkan kirim di depan seorang pemuji bagi Tuhan. Mereka pakai jubah. Ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka sedang menaikkan pujian bagi Tuhan, dibuatlah sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Moab dan Amon, mereka mengalami penghadangan. Dan endingnya adalah mereka saling membunuh. Dan ketika Yosafat dan rakyatnya sampai di situ, mereka menjumpai bahwa semuanya sudah menjadi mayat. Tinggal menjarah. Mereka dapatkan permata. Mereka dapatkan perhiasan. Mereka dapatkan ternak. Berperang enggak? Enggak. Apa yang dilakukan? Membawa pujian dan tidak berperang. Yosafat dan Yehuda dan rakyatnya dan pasukannya, mereka tidak berperang. Hanya Tuhan siap kamu pergi ke sana dan pemuji-pemuji ada di depan pasukan. Ini aneh. Ini aneh. Dan perkara ini di kehidupan tentara itu ada. Saat ini ada. Di kehidupan tentara itu ada pemusiknya. Tujuannya apa? Memberikan semangat, saudara. Ada pemusiknya. Ketika perang pun ditiupkan ini, dilakukan, saudara. Untuk apa? Memberikan semangat. Memang musik itu mempengaruhi luar biasa. Memang nyanyian itu mempengaruhi luar biasa. Betul apa betul? Di luar sana, ketika orang sedang mendengarkan dangdut, apa saudara? Koplo, nah, saudara. Wah, sedang nyawer, saudara. Ya, wah, senengnya ramu, saudara. Banyak sekali, dundek, jus, nah, itu. Apa maknanya? Bahwa musik mempengaruhi sangat luar biasa. Karena itu kita bersyukur saudara yang bisa bermain musik, main musik untuk Tuhan. Saudara bisa menyanyi untuk Tuhan, itu dahsyat. Walaupun orang mungkin memandang, cuman kayak gitu, tetapi apa yang kau lakukan tidak biasa. Saudara-saudara yang terkasih, pujian dan penyembahan membawa jalan mujizat. Dan Yosafat, seluruh rakyatnya mendapatkan mujizat. Mereka tidak berperang,
dan memenangkan pertempuran. Loh, aneh kan? Tidak perang tapi menang. Inilah yang namanya kita lebih dari pemenang, loh, saudara. Kita lebih apa itu? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apa lanjutnya, saudara? Kalau saudara nyanyinya loyo, iblis tidak kalah. Iblis telah dikalahkan. Apa? Tendang hisan. Ya. Iblis telah dikalahkan. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya saya takut banter-banter rontok, saudara. Ya, rontok, saudara. Ya. Saudara, ketika saya ada di Magelang, saya tanya istri saya, kalau sudah di hadapan saya itu taruna, di hadapan itu anak muda, kalau mereka loyo-loyo, langsung tidak ada yang loyo-loyo. Wah, kalau perlu tegelnya jebol gitu. Wah, sampai artinya sepatunya yang jebol, saudara. Sepatunya jebol, enggak masalah, saudara. Ya. Karena apa? Membangun semangat, saudara. Ya. Supaya apa? Kalau kita perhatikan, inilah mujizat terjadi. Saya berdoa ketika saudara ada di tempat ini sedang memuji menyembah, bukan di tempat ini tapi di rumah masing-masing, saudara sedang kenakan pujian di hadapan Tuhan. Saya berdoa ada mujizat terjadi. Kita butuh mujizat, toh? Amin. Siapa yang tidak butuh mujizat angkat tangan? Semua butuh mujizat. Ya, tidak ada yang tidak butuh mujizat. Semua butuh mujizat. Ya. Saya kira ketika kita mendengar kesaksian, mungkin rasanya, Pak, aku kok jarang ya ngalami mujizat. Mujizat terbesar adalah ketika engkau percaya kepada Kristus dan saudara diselamatkan. Kenapa, saudara? Karena tidak semua orang bisa mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Itulah mujizat terbesar. Di bawahnya yaitu embel-embel, yaitu sesuatu yang lain, ya, tambahannya. Jadi ketika ada sedang orang bersaksi, ya, sekali lagi mohon maaf Pak Willy kemarin juga bersaksi, ya toh. Apa bisa berpikir nanti 1,5 tahun saya sembuh? Belum ada pikiran waktu itu, belum ada. Yang ada ya dilakukan diimani. Kapan sembuhnya enggak ngerti ya, betul Pak Willy ya? Enggak ngerti, tetapi faktanya bagi saya mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saudara, sekali lagi jangan pengen punya seperti Pak Willy. Oh, berat, saudara. Berat, mungkin saudara stres. Stres, bagaimana harus berdoa untuk jemaat, mendoakan jemaat. Stres itulah, Mas. Ya. Cukup dengan pergumulan kita masing-masing. Mari bawa di hadapan Tuhan. Mujizat pasti terjadi setiap hari. Asalkan kita kenakan jubah pujian. Yang keempat, pujian dan penyembahan membawa suasana surga ke bumi. Saudara, saya ingin bertanya dulu. Suasana surga menurut saudara bayangkan seperti apa? Ayo silahkan. Apa saudara? Damai, terus sukacita, terus lagi? Apa lagi saudara? Damai, sukacita. Yes, pokoknya kayak gitulah. Jenenge surga, sapenak-penake penak. Gitu. Ya, apa itu saudara? Saya tidak bisa membayangkan dan tidak bisa mengungkapkan apa itu sukacita di surga. Suasana surga, damai, tenang yang begitu luar biasa. Saudara. Sehingga ketika ada orang kesaksian, ketika mereka sedang mengalami diangkat ke surga, walaupun akhirnya Tuhan waktumu belum, masih balik. Ya. Sebenarnya mereka tidak mau kembali. Kenapa? Luar biasa rasanya. Gitu. Ya. Itu bagi saya menunjukkan surga itu ya ada. Saya ingin menyampaikan bahwa suasana surga berarti ada damai dalam diri kita. Suasana surga yang turun ke bumi berarti ada sukacita yang terjadi dalam diri kita. Berarti ada ketenangan yang terjadi dalam diri kita. Apalagi yang kau imani, ada kekuatan yang dahsyat, amin. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasal 4, kita baca dulu ayat 8 sampai 11 saja. Ya. Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Saudara nanti juga bisa membaca dari satu perikop ini, saudara. Wahyu pasal yang keempat.
Wahyu pasal keempat ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan Next. setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Saudara, ini hal yang gampang kalau kita lihat perkara ini. Sebenarnya kenapa kita di bumi ini diperintahkan ketika kita beribadah, kita memuji, menyembah Tuhan. Itulah pekerjaan kita. Jangan kira kalau di surga saudara tidak bekerja. Saudara bekerja, saudara. Apa pekerjaan kita? Memuji dan menyembah Tuhan. Itu bekerja loh, saudara. Itu bekerja. Ya. Gampang loh, saudara. Hanya tinggal naikkan, buka suara, ya di sini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Terus surga bumi menyembah, kudus, kuduslah. Saudara, ketika pagi, saudara, kita nggak nyambut apa ya nyanyinya, gitu, saudara. Saya betul nggak? Kadang-kala ketika mau nyembah kita bingung nyanyi apa ya, kan gitu toh. Saya selalu angkat kudus, kudus, kudus Tuhan. Nadanya seperti ya terserah, pokoknya nyanyi kudus, 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 saudara. Terusnya buka suaramu nyanyi, pasti Tuhan berikan nada-nada dalam hidupmu, saudara. Engkau yang mungkin kata orang palas-palas di hadapan Tuhan, oh suaramu seperti, nah itu, seperti orang yang sedang menang dalam kejuaraan, ya lomba nyanyi, ya. Suaranya wah level 7, level A, saudara, nggak peduli. Buka suara. Ayat 11 ini juga ada lagunya loh, saudara. Yesus Tuhan, ayat 11 mas, tolong mas. Ya, ayat 11 ini mas. Yesus Tuhan dan Allah kami. Terus, Engkau layak menerima pujian. Terus, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Ya, sampai di situ. Lanjutannya, oleh karena. Nah, ya nanti lanjutkan sendiri nyanyinya saudara. Ya. Lanjutkan saudara. Enak ya saudara nyanyi ya. Enak ya. Saudara nyanyi itu enak, saudara. Betul. Kalau kita menikmati pujian itu, saudara. Oh, dahsyat di sini rasanya. Gitu loh, saudara. Pujian dan penyembahan membawa suasana surga. Rasanya tenang. Betul, saudara. Saya pernah mempraktekkan dan melakukannya. Ketika suasana hati sedang gundah gulana, ya sedang nggak enak, bingung mikirin, ya masuk. Ya tempat saya nggak ada kamarnya satu-satunya dipakai anak lanang, saudara. Ya, terbuka, saudara. Ya masuk di kamarnya anak lanang, sudah nyanyi, nyembah, mujizat terjadi. Saya alami, saudara. Pertolongan Tuhan dahsyat. Hati ini rasanya tenang, ayem. Apa harus kita cari kamar, Pak? Enggak. Saudara dimanapun kira-kira bisa enggak nyanyi? Bisa enggak, saudara? Apakah nyanyi perlu kita cari tempat khusus? Enggak, saudara nyanyi dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Mari lakukan. Bu Evi pernah menyampaikan, yang perempuan mungkin sedang sambil masak. Nyanyi sambil nyanyi, sukacita. Kalau hatinya seneng, nyuwun sewu yang perempuan, masak itu lebih enak atau lebih enggak enak? Halo? Kalau hatinya seneng apa neh ngulek lombok, sambel wis dadi, saudara.
ngulek lombok, saudara. Yang sambal itu sudah jadi gitu loh. Ngulek lombok, yang hatinya sudah gitu, pecah lah ya itu. Gitu. Tapi kalau hatinya senang, haleluya. Anaknya kayak sekolah, suaminya kerja, sambil nyembah haleluya. Tidak terasa bumbunya tambah tes. Haleluya. Ketika suaminya, wah mah masakanmu ajos. Padahal tetesan air mata tadi sambelnya, saudara. Ya kenapa? Muncrat. Ketika ngulek muncrat, pedes, netes, tadi bumbu enak. Kenapa? Sukacita. Amin. Amin. Halo ibu-ibu, amin. Ya, karena itu ketika masa ojo merengut, goreng tempe gosong, tahu gosong, ini gosong, itu tandanya mateng nih tenanan. Kalau saya kan ngomong gitu sama istri, ora iki matengi tenanan. Matengi tenanan. Ya bagi enak, orang itu wing. Kita wing gitu. Ente itu pangan pitik. Pangan pitik itu. Ya. Karena itu mari bangun hubungan kita dengan pujian dan penyembahan. Ya. Jadi saudara, suatu pelayanan yang membawa suasana surga ke bumi itu karena pujian penyembahan. Kemudian suatu pendahuluan atau awal apa yang nanti penggenapannya di sana kita alami bersama-sama. Yang terakhir, seneng toh yang terakhir? Yang terakhir mas, apa yang terakhir? Pujian dan penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Orang saja di luar sana ketika sedang jeng-jeng, sedang mendung tanpa udan, nah, saudara. Wis mendung tanpa udan nyanyi, do seneng nyanyi ini loh, saudara. Ya toh, do seneng loh. Wah, do jogetnya ra karuan kaya ketutu ngalu. Nah, tahu ketutu ngalu, saudara. Ya. Saya ngerti bahasanya neng maksudnya ya kayak itulah. Ya. Wih senengnya ram-ram loh, saudara. Ya. Suasananya beda. Ya. Demikian ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu apa yang dapat kita lakukan? Saudara, apakah uang saudara bisa menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Apakah harta benda kelakuan saudara bisa menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Tetapi ketika engkau sedang berlutut menyembah dengan sungguhan hati, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Bangun itu di hadapan kita. Bangun itu di hadapan Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-19. Ayat yang terakhir. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Amin, saudara. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apa yang dimaksudkan, saudara? Tuhan rindu, Tuhan ingin, ini yang memenuhi kehidupan kita. Lihat ayat di atasnya. Jangan hidup kita dipenuhi dengan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan hidup kita dipenuhi dengan hawa nafsu, tetapi hendaklah kita penuh dengan roh. Sehingga mulut kita apa? Penuh dengan puji-pujian. Inilah kehidupan setiap orang Kristen yang sesungguhnya. Inilah kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya, yaitu menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan apa? Pujian dan penyembahan. Di dalam Mazmur 22 ayat 4, di sana dikatakan, sesungguhnya engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatmu Israel. Ternyata Tuhan sedang bersemayam, artinya apa? Tuhan itu disukakan dengan pujian dan penyembahan. Sehingga apa? Tuhan hadir, Tuhan bersemayam. Tuhan datang dalam pujian penyembahan. Karena itu jangan main-main dengan pujian dan penyembahan, saudara. Karena perkara ini menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan kita menaikkan pujian dan penyembahan. Dengan segenap hati. Mari kerjakan dengan kesungguhan dan jangan pernah bosan. Yang terakhir, loh Pak kok terakhir mana? Ya ben. Kan sebentar lagi habis ini kan tidak ada ibadah.
Kalau masih ada ibadah saya tutup, saudara. Karena ini bentar lagi ibadahnya masih nanti sore. Jadi waktunya masih panjang. Amin. Amin. Luar biasa. Dahsyat. Ya. Kesimpulan. Ya, kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan senantiasa, karena itu akan membuka jalur komunikasi ke tahta Allah, menghancurkan semangat yang patah, membuka jalan mujizat, membawa suasana surga turun, dan menyenangkan hati Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengerti betapa dahsyatnya pujian dan penyembahan. Biarlah itu Tuhan kami kenakan seperti jubah, seperti baju yang terus kami kenakan setiap hari. Dan kami percaya dari perkara ini umat-Mu akan mengalami mujizat. Umat-Mu akan mengalami sukacita. Umat-Mu akan menikmati mujizat yang dahsyat. Dan umat-Mu akan terus nyambung dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, kiranya mereka mendapatkan kekuatan melalui pujian dan penyembahan. Dan seiring ketika terus memuji dan menyembah Engkau, mereka mendapatkan pengurapan-pengurapan yang baru. Mereka mendapatkan bahasa-bahasa yang baru untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya mujizat akan terus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan bersama. Beri puji, beri hormat hanya bagi Yesus. Bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa. Alabaya sikir alabaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Nah, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi beri puji dan beri hormat hanya bagi Yesus. Beri puji. Dengan segenap hatimu, engkau sudah tahu bahwa pujian penyembahan akan membawa suasana surga, akan membawa mujizat terjadi. Berkuasa. Terus angkat suaramu. Haleluya.
Ada saatnya kami harus mendengar firman-Mu. Terima kasih. Ada saatnya kami, iman kami kontak dengan Engkau. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan, mungkin dengan suara yang sangat minim, mungkin dengan suara yang sangat terbatas, tapi suara hati tidak bisa ditutupi. Suara hati dengan Engkau Tuhan. Suara hati pribadi lepas pribadi. Itu sangat menyenangkan hatimu. Siapa percaya Tuhan itu mendengar suara hatimu? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Tuhan ngerti kebutuhanmu. Kudus dan mulia. Tuhan berkata, sembah aku anakku, sembah aku, sembah. Seperti halnya seorang yang sakit kusta, datang menyembah pada Tuhan. Irabalabasena kata karama koramatase, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Semua mata dipejamkan. Siapa yang hari ini membutuhkan pertolongan dengan bentuk kesembuhan dari Tuhan? Saya akan melatih iman jemaat. Saya akan melatih iman saudara. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Semua mata dipejamkan. Engkau yang mengangkat tangan. Saya mau bertanya, yakinkah bahwa Yesus menyembuhkanmu? Yakin bahwa Yesus menyembuhkanmu? Atau konflik dalam rumah? Mau bagaimana, mau jalan ke depan, samping, kanan, rasa-rasanya tertutup. Mari kita percaya pada Tuhan. Pertanyaan juga yang sama. Yakinkah bahwa Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan rumah tanggamu? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Masalah-masalah persoalan kita. Bahasa mulut, pujian mulut itu yang lebih indah bagi Tuhan. Kira kata kasih kita karaka. Syukur kata kasih kata kala. Hunaku takala bakata kasih kita kala. Percaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan keluargamu. Sekira kata kasih kita kala kata.
Angkat Tuhan, angkat penyembahan, angkat penyembahan, angkat penyembahan. Sekita kala kata kara kata kala kata 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 kala kata 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 sekita kata kara pa kata kara. Hina lama 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 sekira kata kala pa kata kata kara pa kata kara pa kata kata kara pa kata kata kara pa kata sekita kara. Hina kata kala pa kara. Ambil waktu 2 menit, ambil waktu 2 menit. Penyembahanmu yang berharga sekali untuk Tuhan. Berikan kado hari ini, pagi ini untuk Tuhan, yaitu penyembahan kita. Penyembahan kita. Sekira kata seketa kara kata kara kata. Ora pala 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 pa sekira kata kara kata kala pa kata kara pa kata kara kata kata kara kata. Sekere kere 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 kere. Lama 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 ya sikina namo. Tuhan, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kudus. Mari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
kami sepakat setuju Terima kasih Tuhan. mengatakan haleluya, kepujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Terima Tuhan. kasih. Maka kami yakin yang mengangkat tangan untuk sakit penyakit yang dialami sembuh. Dan segala masalah problem apapun ada jalan keluar. Darah Yesus, darah Yesus. Angkat kedua tangan sambil mengucap syukur, mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman, untuk peneguhan dari Engkau. Kami mau hidup tidak hanya mendengar firman, tapi mempraktekkan firman. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Demi kasih karunia Tuhan. Kami yakin di situ ada mujizat yang satu, mujizat yang lain, mujizat demi mujizat terjadi dalam nama Yesus. Ucapan syukur kami kembalikan hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Kita yang Yesus. diberkati, mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan, Amin. amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajaib, ajaib Yesus. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Berjalan kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, mati dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berpegang di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa-jiwa. Satu-satunya penebus kalahkan maut, mati dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Mari kita semua angkat tangan untuk menerima doa berkat. Kami diajar untuk bersukacita, tetap bersyukur apapun yang terjadi. Kami tahu Tuhan adalah pembelaku. Tuhan adalah selalu menyertai kami. Dan umat-Mu saat ini mau pulang bersama Engkau. Jangan biarkan mereka pulang sendiri, tapi harus Engkau sertai Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai. Tidak ada seorang pun yang akan mencelakakanmu. Tidak ada seorang pun yang akan membuat rugi untuk engkau.
Tuhan adalah pembelaku, Tuhan adalah penyelamatku. Terimalah berkat, anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Damai, sejahtera, sukacita, dan segala berkat-berkat yang dipunyai Tuhan menjadi milikmu mulai hari ini dan sampai selamanya. Semuanya kami mintakan dalam nama berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.